Fatih hanya mendengar suara saya dan mengabaikan suara lain selain suara saya. Guna imajinasinya Fatih bahwa sebentar lagi, menggunakan imajinasi Fatih bahwa saya akan meniupkan lem yang sangat lengket ke bagian matanya Fatih. Dan karena ini lem, nggak tahu kenapa, nanti lem ini membuat Fatih jadi ngantuk dan matanya lengket dan tertidur. Di hitungan 3 mundur, saya akan niupkan lem ke bagian matanya Fatih. 3, 2, dan 1, saya meniupkan lem yang sangat lengket. Bayangkan dan rasakan, baru saja saya meniupkan lem yang sangat lengket ke bagian wajahnya Fatih, ke matanya Fatih, dan sekarang lemnya masuk dan meresap ke sela-sela matanya Fatih, dan lemnya memenuhi bola mata Fatih, dan sekarang lemnya banyak di bola matanya Fatih, dan nggak tahu kenapa lemnya ini sifatnya membuat Fatih menjadi rileks dan nyaman dan ngantuk dan tidur dan ngantuk dan lengket. Dan sekarang lemnya mulai bereaksi. Karena ini lem, maka sekarang lemnya mulai kering dan lemnya mulai reaksi dan mulai lengket. Dan yang lengket nggak cuma lemnya aja, tetapi matanya Fatih jadi ikut lengket dan malas dan ngantuk dan susah dibuka. Rasakan dan bayangkan sekarang lemnya lengket dan ngantuk dan ingin tidur, dan dengan dengar kata tidur, tiba-tiba Fatih ingin tidur dan matanya Fatih jadi lengket dan ngantuk dan ingin tidur dan tidur dan tidur. Di hitungan 10 mundur, lemnya membuat matanya Fatih menjadi semakin ngantuk, semakin berat dan tertidur. 10, lemnya lengket dan mata Fatih ikut lengket dan matanya berat dan tidur. 9, lemnya semakin lengket dan mata Fatih semakin ingin ditidurkan. 8, Fatih hanya mendengar suara saya dan mengabaikan suara lain selain suara saya. 7, Fatih ngantuk dan lemnya lengket dan tertidur. 6, Fatih hanya fokus mendengar suara saya dan mengabaikan suara lain, dan Fatih ngantuk dan tidur. 5, Fatih ingin tidur. 4, tiba-tiba ngantuk berat dan mau tidur. 3, Fatih ingin tidur. 2, sebentar lagi mau tidur. Dan 1, silakan tidur dan tidur dan tidur dan tidur dan tidur. Dan setiap tarikan nafas Fatih membuat Fatih tidurnya lebih nyenyak dan lebih lelap. 3, 2, dan 1, dan tidur dan tidur dan tidur. Dan setiap tarikan nafas Fatih membuat Fatih tidur lebih nyenyak dan lebih lelap. Tidur dan tidur dan tidur. Sekarang bayangkan dan rasakan Fatih sekarang menuruni sebuah tangga. Bayangkan dan rasakan sekarang Fatih ada di tangga atas. Rasakan Fatih mulai menuju tangga, dan ketika sampai ke bawah, sampai ke kaki tangga paling bawah, masuki tidur Fatih yang paling nyenyak dan paling lelap, dan masuki tidur Fatih yang paling nyenyak dan paling lelap. Tidur dan tidur dan tidur yang nyenyak dan tidur yang lelap. Semakin nyenyak dan semakin lelap dan semakin dalam. Setiap tarikan nafas Fatih membuat tidur Fatih menjadi semakin lelap dan semakin nyenyak. Saya akan menghitung mundur dari 4 ke angka 1. Setiap kali hitungan masuki tidur Fatih 100 kali lipat jauh lebih lelap dan lebih nyenyak. 4, masuki tidur Fatih 100 kali lipat jauh lebih nyenyak, jauh lebih lelap. 3, masuki tidur Fatih 100 kali lipat jauh lebih lelap dan jauh lebih nyenyak. 2, masuki tidur Fatih jauh lebih lelap, jauh lebih lelap. Dan 1, tidur yang lelap dan tidur dan tidur. Bayangkan dan rasakan Fatih mulai bermimpi, dan mimpi Fatih sama dengan apa yang saya katakan. Rasakan dan bayangkan Fatih mulai bermimpi. Mimpi Fatih sama dengan yang saya lakukan. Tiba-tiba di dalam mimpinya Fatih, mimpi bahwa Fatih sedang ada di kebun raya Bogor.
karena kebun raya Bogor itu banyak pohon, maka sekitar Fatih sekarang ini tempatnya sejuk, dingin, banyak pohon, dengar suara burung, sepoi-sepoi angin semilir, melihat ke bawah rumput pegagan hijau, udaranya seger, banyak bunga. Tempatnya nyaman sekali, tempat yang paling membuat Fatih terasa nyaman dan terasa nyaman. Lihat dan rasakan Fatih sekarang di dalam mimpinya ada di kebun raya Bogor, tempat yang dingin, nyaman, banyak pohonnya, rindang, dan nyaman sekali. Dan Fatih bahagia sekali dan nyaman sekali. Dan di dalam mimpinya Fatih merasa sangat nyaman dan sangat damai sekali. Damai. Dan di dalam mimpinya Fatih di kebun raya Bogor tidak hanya Fatih saja, tetapi nggak tahu kenapa di hadapan Fatih ini ada segerombol orang sedang bermain bola, dan salah satunya adalah Lionel Messi. Lihat dan rasakan dari jarak 50 meter terlihat sosok Messi, pemain bola dunia yang sangat terkenal. Lihat wajahnya, dan Lionel Messi main bagus sekali. Pemain Messi bagus sekali. Dan Messi mencetak gol dengan tendangan yang spektakuler. Setelah Lionel Messi bermain bola, tiba-tiba Lionel Messi mendekati Fatih. Dari jarak 50 meter sekarang Lionel Messi mendekat menjadi 40 meter. Berjalan ke arah Fatih. Sekarang jaraknya 30 meter, 20 meter, 15, 10 meter, dan dari jarak 3 meter dia menyapa Anda. Dan di dalam mimpinya Fatih, nggak tahu kenapa, Messi punya dua bahasa, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Dan dari jarak 3 meter dia mulai melambaikan tangan. Lihat, Lionel Messi melambaikan tangan menyapa Anda. Hello Fatih, are you Fatih, right? Fatih, I am Messi, do you know me? Fatih, saya Messi, kamu kenal saya, Fatih? Do you know about me, Fatih? Dan Fatih mendengar Messi bicara, dan sekarang Fatih tidak hanya mendengar suaranya Messi saja, tetapi Fatih juga bisa berkomunikasi, berbicara langsung dengan Fatih. Sekarang Fatih mendengar suara lain selain suara Messi, yaitu suara ibunya Fatih. Sekarang ibunya memanggil nama Fatih, dan dengarkan suaranya. Fatih tetap tertidur dan dengarkan suaranya ibunya. Sekarang Fatih dapat merespon anggukan suaranya ibunya dengan anggukan kepala. Dapat merespon suara bila yang dipanggil ini adalah namanya Fatih dan yang memanggil ini adalah ibunya Fatih. Silahkan anggukan kepala. Silahkan anggukan kepala. Sekarang Fatih tidak hanya mendengarkan suaranya ibunya saja, tapi sudah mulai mengatakan iya ketika yang memanggil ini adalah ibunya. Jawab ya. Bagus, terima kasih atas responnya.
Fatih tertidur dengan nyenyak dan lelap, dan baru saja Fatih mendengar suara ibunya. Mungkin Fatih enggan untuk menjawabnya, tetapi Fatih dalam mimpinya masih berkomunikasi dengan Lionel Messi. Rasakan bahwa Lionel Messi sedang menepuk-nepuk badannya Fatih, dan Lionel Messi memberikan motivasi kepada Messi bahwa Fatih, kamu ketika sudah dewasa harus menjadi anak yang semangat, harus jadi anak yang percaya diri, harus menjadi anak yang rajin, optimis, yakin bahwa kamu akan berhasil. Dan karena Fatih ini sangat menghormati dan sangat segan kepada ayah dan ibunya, maka sebentar lagi ibunya akan memberikan nasihat kepada Fatih, dan tidak tahu kenapa sebuah keajaiban terjadi. Nasihat ibunya ini masuk dan meresap ke alam bawah sadar Fatih, menembus alam bawah sadar Fatih, dan nasihat ini sangat berguna, dan nasihat ini akan masuk ke jiwanya Fatih, dan nasihat ini akan merubah sifat Fatih yang negatif menjadi sifat Fatih yang positif, dan nasihat ini masuk ke alam bawah sadar dan jiwanya Fatih, sehingga sebuah keajaiban terjadi. Setelah Fatih terbangun dari tidur, Fatih akan berubah menjadi sosok yang lebih baik, menjadi sosok yang lebih positif setelah mendengarkan nasihat-nasihat yang akan dan telah disampaikan oleh ibunya Fatih. Dan di hitungan kelima, ibunya Fatih akan memberikan nasihat, dan ibunya Fatih sedang berkomunikasi, sedang memberikan informasi ke alam bawah sadar Fatih, sehingga memberikan informasi positif dan akan mengubah sifat Fatih yang negatif menjadi positif. Dan di hitungan 5 dimulai dari sekarang. 5. Rasakan dan menjadi fakta, alam bawah sadar Fatih sedang terbuka dan akan mendapat informasi dari nasihat ibunya. 4. Bukalah hati Anda, bukalah alam bawah pikiran Anda, karena sebentar lagi Fatih akan mendengarkan nasihat yang berguna untuk masa depan Fatih. 3. Ibunya akan memberikan nasihat. 2. Dan sekarang ibunya mulai berbicara. Dan 1. Fatih sedang dan telah menerima nasihat dari ibunya. Assalamualaikum Mas jadi anak yang soleh ya nak ya. Mas jadi laki-laki yang bertanggung jawab ya nak ya. Sayang sama kakaknya, sayang sama adiknya, bertanggung jawab sama keluarganya ya nak ya. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab ya nak ya. Mas harus punya tujuan, Mas harus punya fokus, Mas harus punya semangat untuk maju, untuk sukses, untuk berhasil ya Mas ya. Mas kan calon kepala keluarga, Mas harus fokus sama masa depan, nggak usah main sampai lupa waktu dan melakukan hal yang mungkin tidak manfaat untuk masa depannya Mas. Maksudnya itu ya Mas, biar fokus lah, punya passion, punya semangat untuk masa depan. Kalau semuanya sekarang kita lagi fokus di renang, ya gimana Mas semangat untuk terus melatih kemampuannya Mas, untuk bagaimana kemampuannya bertambah. Nanti kalau sudah di dunia kerja, Mas ya nggak boleh lelah belajar, ya tetap harus semangat belajar, harus ilmu yang sudah diperoleh itu ditingkatkan lagi, ditambah lagi ya. Tetap sayang sama kakak, adik, keluarganya, hormat sama ayah, hormat sama ibu ya nak ya. Yang betul-betul Ya nak ya, pokoknya Mas gak boleh gampang marah. Kalau komunikasi gak boleh sambil marah-marah. Kalau komunikasi yang lembut, kalau ada yang dipendam, ngobrol,
bicara, nggak usah uring-uringan, dibicarakan baik-baik, nggak usah sambil nyampeinnya tuh sambil marah-marah. Kalau ayah sama ibu kan bisa diajak bicara, kalau ayah nggak bisa ya sama ibu nggak bisa, ada adiknya, ada kakaknya. Belajar apa-apa itu diutarakan dengan komunikasi, nggak usah dipendam sendiri. Belajar semangat, pokoknya mas harus semangat, intinya ibu mas harus semangat untuk menjadi yang terbaik, untuk meraih yang terbaik. Ibu tidak nuntut yang hasil yang maksimal, tidak, tetapi ibu ingin mas berusaha yang maksimal. Mas harus berusaha, itu apa yang mas bisa ya mas kejar semampu mas, sampai sekuat tenaganya mas. Itu maunya ibu. Mas tetap masalah nasib itu sudah diatur sama Allah, tapi mas tugasnya itu berusaha, ikhtiar, berdoa. Ayah sama ibu bantu doa ya nih ya. Ya nih. Ya mas pokoknya intinya ya harus bersemangat, harus belajar, rajin baca, ditambahlah minat bacanya, yang tidak perlu ditinggalkan. Kalau untuk renang mungkin latihan fisik ditambah, ya mana tidak usah marah, dengerin aja. Kalau ayah sama ibu nasihatin tuh pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin ayah sama ibu nasihatin yang tidak baik. Latihan yang semangat ya, pokoknya renangnya semangat. Semuanya pengen seperti Michael Phelps atau siapa ya sudah, mas lakukan yang terbaik. Mas lihat, diperbaiki gaya, tidak harus menjadi si A si B, jadi diri mas sendiri aja ya, jadi diri mas sendiri, tapi versi yang terbaik dari mas ya. Ibu tidak nuntut apapun, ibu cuma pengen mas tetap bahagia, tetap bersemangat, tetap hormat sama orang tua, tetap sayang sama saudara, keluarga hormat, sama orang lain juga hormat. Itu aja insya Allah udah cukup. Masalah bekerja, rezeki insya Allah sudah jatuh sama Allah. Yang penting masnya semangat ini ya, semangat ya. Harus punya passionnya itu ditampilkan gitu loh. Apa namanya, mas harus lebih bersemangat lah ya, maksudnya itu. Kalau sekarang mas nanti lanjutin kerjaan ayah ya, mas harus mulai digali ilmunya, belajar dari ayah, belajar dari sekolah, nanti belajar dari orang-orang yang lebih pintar, lebih duluan pintar dari kita. Insya Allah kita bisa sukses, insya Allah kita bisa berhasil. Nanti ayah jadi bikin kompor, mas yang lanjutin, tidak ada yang lain, pasti mas yang harus lanjutin ya. Mas harus bersemangat, intinya harus bersemangat, punya passion, punya kesukaan. Mas harus suka kesukaan, mas harus suka dan semangat untuk menjadi sukses. Masalah agama sih, yang sholat itu tidak boleh ditinggal ya. Pokoknya ingat, sholat yang baik, sholatnya harus yang tertib, sholatnya harus yang lengkap ya. Itu paling penting ya nak ya. Wudhu mulai dari urutan yang tidak boleh luput, diperbaiki sholat kita, bacaannya kita perbaiki, harus tumakninah kita ya. Sholatnya tidak boleh buru-buru, itu yang penting juga sebenarnya. Sholatnya yang tertib, tumakninah, itu aja. Udah itu aja pesannya. Diulang-ulangi boleh, ditambahin boleh. Oh ya, yang penting sholat ya. Sholatnya 5 waktu itu tidak boleh, apapun alasannya tidak boleh dilepas. Jadi imam yang baik, jadi kakak yang baik, jadi adik yang baik, sayang sama kakaknya, jangan kakaknya dibentak-bentak gitu, sayang sama adiknya, jangan adiknya dimarah-marah ya. Hormat sama orang tuanya, hormat sama orang yang lebih tua, sama orang tua harus sopan, harus santun, harus ada adab sebagai muslim, sebagai orang Jawa, sebagai anak ya. Mas harus tahu sopan santun, mungkin ya kalau di sini kan tidak begitu. Oke, sekarang waktu terbaik untuk nasihat kan ya. Sekarang ibu kalau masih ada kami itu saya nanti ibu tidak pengen apa-apa, mas harus sukses itu dari kemauan mas, bukan ayah sama ibu yang maksa. Ringankan hatinya mas, dibuka hatinya, diringankan hatinya itu dibuka lah. Kalau sambil pegang tadi ya
dilus-lus tepuk-tepuk. Hypnoparenting. Jadi anaknya ini tidurnya terlalu dalam, jadi tidur nggak ada mimpi, hampir nggak ada mimpi. Jadi Tapi kok dia nggak bisa jawab? dia itu tadi terlalu dalam, tidurnya terlalu dalam, jadi gelombang otaknya kelabasan. Jadi dari beta, alfa, theta, delta. Ya, nak, Jadi ya. sentuhan tangannya sampean ketika anaknya tidur tanpa mimpi, nggak bisa jawab, itu dia terlalu dalam, jadi harus dinaikkan. Cara naikkan gelombang otaknya dengan ditepuk-tepuk, dilus-lus, jadinya otot ngelilir, Masih ada nyensor. otot nyensor dan apa namanya, sedikit ada terbangun, nggak bikin dia bangun, tapi menjadi Waspada sih agak. Ya, nak, ya. menjadi anaknya itu jadi lebih Intinya Mas harus jadi anak yang bertanggung jawab, ya nak ya. Nggak usah mikirin perempuan ya nak ya, nggak usah cari pacar dulu, Mas masih kecil ya nak ya. Nanti bila sudah Fokus. tiba waktunya, sudah usianya, mungkin sudah matang, kuliah, ya sudah matang bekerja, kerja. baru kita cari pacar Pasangan, yang baik. Pasti kalau pasangan sekarang itu. kamu ketemu anak kecil, sama kalian sama-sama nggak ngerti, kalian sama-sama anak ABG, kalian tidak tahu artinya tanggung jawab. Nanti ada satu dan lain hal yang ibu tidak bisa awasi, malah jadi dosa ya Lea. Sesaat, cinta sesaat. Mas itu sekarang fokusnya belajar, memperbaiki agamanya, diperbaiki, ngajinya dibanyakin ya nak ya. Membaca Nggak dibanyakin, ya, banyakin baca, latihan yang semangat. nggak wajib pintar, belajarnya yang wajib. Betul. Pintar itu Saya- bonus. Betul. Ya. Saya nggak pernah nuntut anak saya juara, Pintar, tidak. juara. Yang penting kita Wajib sudah berusaha, Kita tuh belajar, ikhtiar yang maksimal. Kita ikhtiar. Hasil itu nomor 2, Bonus, bonus. ya. Mas Renang yang semangat, tidak boleh cemberut, hatinya dibuka kalau dinasihati ayah sama ibu. Jangan marah, jangan belum apa-apa sudah hendak. Didengar dulu ayah ibunya ngomong apa tuh, didengar dulu, jangan bilang dulu. Kalau sudah didengar, baru kita bicarakan apa masalahnya Mas. Kalau ada masalah, tapi kalau nasihat baik didengar ya, dijalani, dilaksanakan ya, dilaksanakan, diusahakan, diupayakan. Semuanya Mas harus punya motivasi. Mas harus punya motivasi dari dirinya Mas. Kalau ayah sama ibu itu hanya bisa kasih saran, tetapi yang bisa memotivasi diri Mas itu diri Mas sendiri. Mas harus memunculkan semangat, passionnya itu loh dari dalam dirinya Mas itu loh ya Lea. Mas itu harus bisa munculin dari diri Mas, memotivasi dirinya Mas sendiri gitu loh. Semuanya aku harus sukses nih, aku harus juara. Itu Mas yang nuntut, karena kalau kami tidak punya hak untuk nuntut Mas. Yang bisa menuntut Mas sukses itu cuma dirinya Mas sendiri, karena dia yang berhak atas dirinya Mas. Jadi Mas tuntut sendiri dirinya. Aku pasti bisa jadi yang tercepat untuk berenang. Aku pasti bisa jadi yang jauh lebih baik dari apa Mas yang sekarang. Mas itu dari segi fisik sudah bagus, dari segi nutrisi sudah bagus. Tinggal di sini loh nih passionnya Mas, di sini passionnya nih dibangun ya jiwanya nih dibangun, semangatnya itu dibangun, fokusnya dibangun ya dibangun biar Mas itu semangat, maksudnya semangatnya meraih mimpinya Mas itu semangat, tidak teralihkan sama hal-hal yang sifatnya sementara seperti mainan, pacaran yang tidak ada manfaatnya untuk masa depannya Mas ya Lea. Mas harus fokus sama masa depannya Mas, karena siapa sih yang nanti jaga adik, jaga unduk ya kecuali Mas. Cuman Mas yang bisa jaga anak laki-lakinya ibu ya cuman Mas. Jadi ya ibu cuman bergantung sama Mas untuk jaga unduk, jaga adik, jaga ibu nanti kalau ibu sudah tua ya Lea. Iya. Mas harus itu aja, banyak bebannya Mas, tidak sedikit, itu banyak sekali beban sebagai laki-laki. Tapi ya memang harapan kami terlalu besar buat Mas, tapi Mas pasti bisa. Mas kan Mas anaknya itu pasti bisa, kita itu pasti bisa. Mas tuh bisa bangun jiwanya Mas untuk memunculkan semangat untuk selalu berusaha, selalu mencoba. Itu tidak boleh gampang menyerah, tidak boleh gampang mengeluh. Coba ingetin prestasinya sama ibu, apa puji prestasinya selama ini mungkin punya prestasi, coba dipuji. Dia anaknya baik, hati itu baik, dia itu anaknya mendengar.
dia sebenarnya dia yang lebih humanis, dia lebih sayang ke ibunya, dia tuh lebih lebih apa ya, orang Jawa bilang dia lebih ngerti sama orang tua. Temu, Dia ya, tuh kalau dari kakaknya dia jauh lebih sayang sama saudara. Makanya ya, saya bisa menaruh harapan saya ke dia karena saya tahu dia bisa. Dia anaknya baik, Mas. Dia memang tidak berprestasi mungkin ya, secara catatan dia tidak berprestasi, tetapi saya menilai dari dia mau mencoba itu udah jauh lebih saya hargai. Dia tuh renang pagi sore enggak nolak. Tetapi kalau masalah hasil belum maksimal ya apa boleh buat, memang mungkin saat ini segitu, tapi mungkin dengan ditambah dengan semangatnya Mas harus lebih semangat dari dalam ya, insya Allah mudah-mudahan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau kita usaha itu hasilnya pasti akan maksimal. Kalau Mbak Tumi pesen itu setumbul-tumbulnya pisau, kalau kita asah tiap hari itu suatu ketika pasti tajam juga. Dan itu tidak bohong, itu memang udah rumus lama itu. Setumbul-tumbulnya pisau kalau diasah tiap hari itu pasti akan tajam. Begitu juga kita, mau kita sebodoh apapun, kalau kita belajar tiap hari kita pasti pintar. Mau selambat apapun berenangnya kita, kalau kita latihan, kita Mas dilihat di video itu kan ada di YouTube, teknik renang itu dilihat, dibaca, nggak usah nonton yang lain-lain, dilihat, oh yang bagus begini, geraknya begini, tangannya begini, itu diikutin. Hasil tuh nggak akan berkhianat. Kalau kita belajar tuh hasil nggak berkhianat ya. Terus apa lagi ya, intinya itu aja Mas, semangat aja, insya Allah Mas sudah pintar Mas. Prestasinya Ibu nggak lihat dari prestasi yang tercatat, prestasi Mas itu prestasi personal dari Ibu. Mas kalau Ibu kasih tahu sudah dengar, Mas kalau disuruh latihan sudah mau, Mas kalau intinya hampir semua yang Ibu suruh Mas mau kok, enggak ada keluhan apa-apa, Mas sudah tinggal ditambah semangatnya. Memang Mas tidak suka bersaing, anakku tidak suka bersaing, dia tidak suka kompetisi sebenarnya, tetapi untuk olahraganya dia memang dituntut kompetisi. Jadi ya memang kompetisi ini bukan untuk mengalahkan atau apa, tidak, tapi untuk memunculkan hasil terbaik. Jadi kompetisinya Mas adalah untuk melawan dirinya Mas sendiri. Seumpamanya sekarang angkanya Mas di angka 27, Mas harus bisa memotivasi, aku tidak ingin mengalahkan si A, si B, si C, tidak. Mas tidak sedang mengalahkan seseorang pun. Yang Mas kalahkan adalah angka Mas sendiri. Semuanya bukan dikalahkan, diperbaiki. Sebenarnya sekarang angkanya 27 speednya. Besok lagi, besok aku pasti bisa 25. Itu, jadi maksudnya memotivasi seperti itu. Mas tidak, si A lebih cepat aku kalah, bukan seperti itu cara memotivasi diri. Mas memotivasi sama dirinya Mas sendiri. Semuanya, aku angkanya sekarang 27, target bulan depan aku harus 26, 2 bulan lagi harus 25. Seperti itu maksudnya targetnya Ibu. Jadi Mas saat renang pun enggak fokus memperhatikan orang, tidak. Mas fokus memperhatikan gini, kalau kita berenang di air, Ibu bayangin ya, Mas itu harus bisa merasakan dari ujung jari sampai ujung jari telapak tangan sampai ujung jari telapak kaki. Mas rasakan di ujung jari itu kita akan lihat apa sih yang kira-kira bikin kita lebih cepat. Kayaknya ini harus ditekuk begini. Sepertinya ini harus tambah kekuatan di tangan. Itu maksudnya Ibu. Mas tambah kekuatan di situ. Kalau merasa tangannya ini lemas, berarti kita harus latih fisik kita ke situ ya. Jadi kita lebih fokus ke diri kita sendiri, tidak usah fokus sama orang, kita fokus sama diri kita sendiri, kita fokus sama kekurangan kita, tidak usah kita fokus sama kelebihan orang. Kelebihan orang itu hanya sebagai tolak ukur sementara, bukan sepanjang waktu kita memperhatikan orang, tidak. Tapi Mas kalau berenang itu semuanya berenang, nggak usah Ibu lihat kayak gaya punggungnya Mas tuh kan goyang-goyang. Mas fokus gimana Mas badannya tidak goyang kalau gaya punggungnya. Mas fokus merasakan nih loh, di sini itu akan ada kok, kalau kita goyang itu ada perubahan Mas. Mas dengar Ibunya ngomong. Iya deh, dengar nggak Ibunya ngomong? Dengar nggak? Ya, diperhatikan gerakan renangnya, diperhatikan gaya punggungnya biar nggak oleng, itu gimana kepalanya biar nggak gerak-gerak
awal Mas gerak kepalanya oleng itu nih, itu nek menurut ibu karena Mas pengen tahu lawannya Mas ada di mana posisinya, karena punggung kan nggak bisa melihat sebelahnya, jadi kadang kita cenderung pengen ngelirik, tapi saat ngelirik badan kita yang gaya punggung itu yang telentang itu, jadi saat kita ngelirik otomatis hilang langsung fokus, ininya kita oleng, ibaratnya kapal tuh langsung ikut ombak. Iya, iya. Jadi Mas nggak fokus ke situ. Gaya punggung itu ada bendera. Cukup kita kejar secepat mungkin kita melihat bendera itu. Saat kita melihat bendera itu kita ukur berapa ayunan setelah itu untuk finish. Sudah tidak usah melihat lawan. Tidak perlu melihat lawan. Mas fokus sama diri Mas sendiri. Kalau melihat lawan adalah sesudah renang. Biasanya seperti itu kan ada rekaman, jadi kita analisa. Semuanya lomba itu kan nanti bisa direkam, bisa nih kita, oh ternyata aku masih kurang cepat, oh dia lebih cepat, oh berarti ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Mungkin fisik kita harus ditambah, mungkin latihan kayak pull up atau apa itu perlu ditambah lagi. Yang rajin, yang penting kalau dikasih tahu ayah sama ibu itu yang semangat, perbaikin gayanya. Gaya memang bukan yang utama, memang kecepatan yang utama, tetapi gaya yang sempurna itu pasti ada kontribusinya dengan kecepatan sama hasil. Apapun dia, tidak hanya di renang. Ikhtiar, gaya itu ikhtiar, memperbaiki gaya itu artinya dalam kehidupan itu ikhtiar. Jadi Mas harus ikhtiar, berusaha untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki gaya kalau dalam dunia renang. Renang ini bukan akhir, renang ini hanya awal. Yang akhir itu adalah kehidupan kita setelah sudah di dunia nyata. Renang ini kan hanya cuma sebentar aja paling. Tapi nanti kalau Mas sudah cara kita, oh ada masalah kita perbaiki, ada sikapnya, itu nanti akhirnya saat Mas sudah bekerja akan terbiasa seperti itu. Kita akan terbiasa untuk menjadi yang terbaik, kita akan terbiasa jadi yang tercepat, kita akan terbiasa untuk mengkoreksi kesalahan kita. Kita tidak sibuk mengkoreksi kekurangan orang, kelebihan orang, tidak. Kita akan fokus sama diri kita sendiri. Intinya ibu ke situ aja. Jadi ya, ibu sih maunya ya udah itu aja Mas, kepala keluarga, terus sayang sama adiknya, sama istrinya nanti, sama anaknya nanti, sama kakaknya, sama Mas, sama adiknya sayang. Ya, dengar nasihat ayah, dengar nasihat ibu. Ya, itu aja. Mas sudah dengar kalau ibu ngomong, tapi kadang kalau ayahnya ngomong suka bilang nggak boleh ya nak ya, harus manut sama ayah ya nak. Jangan apa-apa dibilang enggak jawab, dengar dulu, baru kita berkomentar. Kalau tidak cocok ya ngomong baik, ayah pasti ini ya, didengar ayahnya kalau ngasih nasihat ya. Kalau memang mampu diupayakan, kalau tidak mampu iyain aja dulu gitu loh. Nggak, maksudnya ibu itu kalau ada nasihat tuh diyain dulu, jangan ndak dulu, didengar dulu. Kalau Mas semuanya nggak capek ya dikerjakan, tapi kalau semuanya udah lelah ya ntar Mas istirahat dulu gitu ya. Nah ya, aku tahu Mas capek lagi sore tuh. Oke. Demikian nasihat ibunya ke Fatih, dan rasakan dan bayangkan dan menjadi fakta semua nasihat yang telah Fatih dengar dari sang bunda masuk dan meresap ke alam bawah sadar Fatih, dan masuk ke jiwanya Fatih, dan masuk ke hatinya Fatih, ke jiwa sanubarnya Fatih, dan sebuah keajaiban terjadi. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak tahu kenapa terjadi sebuah keajaiban bahwa Fatih lebih rajin dari sebelumnya. Mulai sekarang dan seterusnya sebuah keajaiban terjadi dan terprogram kebiasaan baru. Fatih memulai memiliki kebiasaan baik, bangun pagi, sholat subuh, membantu orang tua, dan mulai sekarang dan seterusnya belajar dan berlatih menjadi kebutuhan Fatih. Mulai sekarang dan seterusnya terjadi sebuah kebiasaan baru. Fatih tiba-tiba punya minat besar terhadap buku, dan tidak tahu kenapa mulai sekarang dan seterusnya Fatih mulai bosan dengan handphone dan game. Mulai sekarang dan seterusnya nggak tahu kenapa Fatih tiba-tiba minat
besar sekali kepada buku dan berlatih renang. Dan mulai sekarang dan seterusnya, tidak tahu kenapa tiba-tiba Fatih sudah mulai bosan terhadap HP dan game. Mulai sekarang dan seterusnya, Fatih jadi anak yang rajin dan jadi anak yang soleh. Mulai sekarang dan seterusnya, Fatih mulai hobi mendengarkan ceramah-ceramah agama dan mulai berminat mempelajari ilmu agama. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak tahu kenapa Fatih tiba-tiba menyukai tokoh-tokoh muslim seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah. Sehingga di waktu senggang ketika Fatih memegang HP, tidak tahu kenapa minat Fatih sekarang beralih dari game berubah menjadi ingin mencari tokoh Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Adi Hidayat. Untuk belajar agama ya Nak ya. Intinya Ibu Mas harus memperbaiki agama kita, memperbaiki ilmu agamanya Mas ya Nak ya. Itu aja. Sholahnya rajin, itu aja. Dengarkan nasihat orang tua, dengarkan nasihat orang yang lebih tua, siapapun itu didengarkan. Entah masuk sesuai dengan Mas, kalau baik kita terima, kalau tidak baik kita saring ya Nek ya. Dengarkan semua nasihat Ibu Fatih, dan semua nasihat Ibu Fatih masuk meresap ke alam bawah sadar Fatih, dan masuk ke jiwanya Fatih, dan masuk ke hati sanubarinya Fatih, dan memprogram sebuah informasi baru dan sebuah keajaiban terjadi. Mulai sekarang dan seterusnya, Fatih berpikir lebih positif. Mulai sekarang dan seterusnya, Fatih jadi anak yang lebih rajin. Mulai sekarang dan seterusnya, Fatih jadi anak yang semangat berlatih renang. Mulai sekarang dan seterusnya, Fatih hobi membaca. Mulai sekarang dan seterusnya, Fatih lebih soleh. Mulai hari ini dan seterusnya, Fatih lebih mendengarkan nasihat bapak dan ibunya. Mulai sekarang dan seterusnya, Fatih menjadi Fatih yang lebih semangat, lebih gigih, lebih optimis, dan daya juang yang tinggi, dan memiliki mental juara. Sekarang di dalam mimpinya Fatih, di dalam mimpinya Fatih, yaitu di kebun bedugul, tiba-tiba di depan pandangan Fatih tiba-tiba ada layar yang besar sekali. Layar yang besar seperti layar tancap yang besar, monitor yang besar sekali. Dan layar itu adalah sebuah film tentang kehidupan Fatih. Dari ketika Fatih masih kecil, Fatih masih ingat ketika Fatih digendong sama ayah dan bunda, kakek, nenek, saudara. Dan Fatih mulai tumbuh, TK, mulai masuk sekolah, playgroup, bertemu kawan-kawannya dulu. Dan film itu Fatih tiba-tiba pakai seragam SD, teman baru, guru baru, lingkungan baru. Fatih mulai belajar banyak hal. Dan setelah lulus SD, di dalam layar tersebut ada monitor tentang film. Fatih melanjutkan sekolah SMP, lihat sekolahannya, lihat lingkungan sekolahnya, lihat teman-temannya, guru-gurunya. Dan Fatih mengingat semua memori kenangan indah bersama kawan-kawan. Lalu Fatih lulus dari SMP dan memakai seragam abu-abu putih. Sekarang Fatih sekolah di kejuruan STM. Dan di dalam mimpinya itu Fatih dapat melihat monitornya ada
suatu pergerakan. Tiba-tiba Fatih itu terbagi menjadi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri itu adalah sosok Fatih, lihat dan rasakan, beri gambaran yang jelas, beri warnanya jelas, yaitu Fatih yang masih suka main HP, yang masih suka main game, masih suka mengeluh, bermalas-malasan. Dan di sebelah kanan itu Fatih juga, yaitu Fatih yang sudah lebih rajin, yang Fatih yang sudah bersemangat, Fatih yang suka membaca, Fatih yang soleh, Fatih yang rajin belajar, Fatih yang optimis, Fatih yang memiliki mental juara. Lihat di sebelah kiri itu adalah Fatih yang dulu, Fatih yang masih malas, yang masih suka main HP, masih suka buang-buang waktu, suka menyerah. Dan di sebelah kanan monitor adalah Fatih yang sekarang dan akan datang, yaitu Fatih yang sudah optimis, Fatih yang sudah rajin, Fatih yang sudah suka membaca buku, Fatih yang sudah suka membaca, Fatih yang suka belajar, Fatih yang sudah memiliki jiwa mental juara. Tiba-tiba Fatih dapat melihat di dalam mimpinya sosok yang di sebelah kiri mulai bergerak ke arah sebelah kanan. Lihat dan rasakan, beri warnanya jelas, beri gambarannya jelas. Di dalam mimpinya Fatih dapat melihat itu adalah mimpi Fatih sendiri. Fatih yang sebelah kiri bergerak ke arah sebelah kanan, sehingga Fatih mulai meninggalkan dan telah meninggalkan kebiasaan buruknya. Di dalam mimpi tersebut Fatih melepaskan HP-nya, ditaruh HP-nya. Fatih berdiri menghadap ke sebelah kanan dan Fatih berjalan ke sebelah kanan, sedikit selangkah demi selangkah. Fatih dapat melihat di dalam mimpinya monitor tersebut Fatih yang sebelah kiri mulai bergerak ke Fatih yang sebelah kanan, sehingga Fatih sekarang adalah Fatih yang di sebelah kanan. Langkahnya bertambah dan semakin dekat dan semakin dekat, dan hitungan ke 10 Fatih yang sebelah kiri sudah ke Fatih yang sebelah kanan, yaitu Fatih yang sudah produktif dan Fatih yang lebih semangat. 1. Fatih melangkah lebih jauh dari sebelah kiri ke sebelah kanan. 2, 3, 4. Fatih melangkah satu persatu sampai ke hitungan 10. Fatih sudah berada di sebelah kanan dan sudah berubah menjadi Fatih yang di sebelah kanan. 6, 7, 8, 9 dan 10, dan Fatih yang sebelah kiri menghilang. Tinggal Fatih yang di sebelah kanan, dan di sosok yang sebelah kiri sudah menghilang, berubah menjadi Fatih yang sebelah kanan, dan hanya ada satu Fatih, yaitu Fatih yang sudah semangat, dan Fatih yang sudah rajin, dan Fatih yang mencintai adik kakak dan ayah ibunya, dan Fatih yang memiliki kebiasaan baik, kebiasaan belajar dan kebiasaan berlatih renang secara optimal, dan Fatih yang memiliki jiwa juara, dan Fatih yang sudah optimis, dan Fatih yang penyayang, dan Fatih yang sangat luar biasa. Rasakan, Fatih dapat melihat sosok Fatih yang sebelah kanan sekarang sedang tersenyum lebar, tersenyum. Dan di dalam mimpi tersebut Fatih dapat melihat Fatih bersama dengan ayah ibunya sedang menepuk-nepuk bahu Fatih, bahwa memberikan isyarat, ini adalah anak ayah, ini adalah anak kebanggaan ayah, ini adalah Fatih yang hebat, Fatihnya ayah, ini adalah Fatihnya bunda, Fatih yang luar biasa. Ayah bangga kepadamu, bunda bangga kepadamu, kami bangga punya anak seperti itu. Fatih yang hebat, Fatih yang bertanggung jawab. Kamu adalah anak yang hebat, kamu adalah anak juara.
kami bangga memiliki anak seperti ini, Fatih. Dan terprogram sebuah informasi baru dan afirmasi baru bahwa sekarang aku adalah aku yang bersemangat. Fatih adalah Fatih yang rajin. Fatih adalah Fatih yang sangat luar biasa. Nama Fatih sama ketika disematkan dengan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, yaitu anak muda yang menaklukkan Konstantinopel. Fatih artinya adalah kemenangan. Fatih artinya adalah membuka lembaran baru, membuka kehidupan baru, kehidupan yang penuh kebahagiaan, masa depan yang cerah, membangun kehidupan yang produktif. Fatih yang sekarang adalah Fatih yang sudah berubah. Fatih yang sekarang adalah Fatih yang sudah move on, sudah menjadi anak yang luar biasa, dan akan menjadi dan telah menjadi pemuda Islam yang hebat, pemuda Islam yang kuat, memiliki iman yang teguh, memiliki dedikasi terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan dan tanggung jawab yang maksimal. Dan rasakan bahwa di dalam mimpinya Fatih, tiba-tiba Fatih mengikuti kejuaraan Olimpiade internasional. Lihat dan rasakan di dalam mimpinya Fatih sedang mengikuti Olimpiade renang tingkat internasional, dan Fatih telah berlomba dan Fatih memenangkan Olimpiade tersebut, sehingga saat ini Fatih dapat melihat detik-detik pemberian trofi, dan Fatih sekarang ada di juara pertama. Lihat dan rasakan, beri warna yang jelas, beri gambar yang jelas, rasakan sensasinya, rasakan kebahagiaannya bahwa seseorang, yaitu ofisialnya, sedang meletakkan medali ke lehernya Fatih. Alasan luar bayangkan, karena Fatih adalah sudah juara dunia, maka seseorang, yaitu ofisialnya, meletakkan medali emas ke bagian lehernya Fatih. Dan Fatih tidak hanya merasakan di lehernya medali emas, tapi Fatih juga bisa memegang medalinya, genggam, merasakan medali itu, sentuh, bayangkan dan rasakan bahwa saya bisa mendapatkan medali itu. Saya mampu, saya optimis, pasti bisa, pasti mampu, pasti bisa aku raih. Aku adalah orang yang mampu, aku adalah anak muda yang penuh semangat, aku anak muda yang percaya diri, aku anak muda yang hebat, aku anak muda yang selalu bersemangat, bertanggung jawab. Aku adalah itu adalah aku. Sekarang aku adalah sang juara, mental juara, pemuda yang hebat. Aku adalah pemuda kebanggaan Indonesia, aku adalah pemuda kebanggaan agama, aku adalah pemuda kebanggaan semua orang. Semua orang mencintaiku, semua orang menyayangiku. Aku adalah kebanggaan keluarga. Dan tercipta sebuah kepercayaan diri dan optimisme yang tinggi bahwa aku adalah sang juara. Fatih adalah sang juara. Masukkan sugesti positif tersebut ke pikiran Fatih, ke alam bawah sadar Fatih, dan ke hati ke jiwanya Fatih, ke sanubarinya Fatih, sehingga Fatih adalah Fatih yang telah menjadi Fatih yang sangat bersemangat, tegar, penuh semangat, hebat, kuat. Dan sebentar lagi Fatih akan terbangun. Halo ya. Jam 3 apanya, Bu?
Oh, yang di taman pancing ya? Yang di taman pancing ya? Oh, penamparan. Oh, mau hari ini. Ya bisa. Jam 3. Oh ya bisa. Oke. Apa? Di villa. Boleh. Oh iya ya Bu, ya. Baik. Mari. Sama-sama. Mari. Suaminya. Sebentar lagi Fatih saya berikan 2 opsi. Yang pertama, Fatih terbangun dari tidur dalam kondisi semangat, bahagia, enteng badannya. Atau opsi kedua, Fatih tetap melanjutkan tidurnya, dan ketika nanti bangun, Fatih terbangun dalam kondisi yang sangat sehat dan sudah menjadi Fatih yang luar biasa, semangat, optimis, memiliki sifat yang positif. Oke, di hitungan 1-10 akan membangunkan Fatih, atau Fatih akan tetap kondisi tidur yang nyenyak, tidur yang lelap. 1, 2, Fatih boleh memilih untuk terbangun dalam kondisi yang sehat, segar, atau Fatih tetap melanjutkan mimpinya. 3, 4, 5. Fatih masih mengingat semua informasi positif ke diri Fatih. 6, 7, 8, 9, dan 10. Fatih boleh bangun, atau Fatih boleh melanjutkan tidurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.